Mengapa Nabi Daniel berdoa menghadap ke Bait Allah di Yerusalem? Apa alasannya? Raja Darius mengangkat Nabi Daniel menjadi salah satu dari 3 gubernur yang bertugas mengawasi pemerintahan daerah. Tugasnya adalah memeriksa hasil pekerjaan para kepala daerah, mengevaluasi laporan-laporan keuangan mereka untuk mencegah kerugian atas segala pendapatan raja, dan memastikan berfungsinya pemerintahan. Diangkatnya Nabi Daniel oleh raja untuk menduduki jabatan sebagai semacam perdana menteri, maka kemudian hal itu membangkitkan rasa iri hati dari para kepala daerah lainnya. Apalagi Nabi Daniel adalah seorang Yahudi dan awalnya adalah sebagai orang tawanan dari Yehuda pada masa kerajaan Babilonia berkuasa. Karena diliputi rasa iri hati dan persaingan, akhirnya para pejabat yang telah rusak moralnya tersebut menemukan cara atau alasan untuk menyingkirkan Nabi Daniel. Mereka melihat bahwa Nabi Daniel adalah seorang yang taat dan rajin berdoa atau beribadah kepada Allahnya. Lalu para pejabat yang dengki itu membuat rencana pemufakatan jahat untuk menjebak Nabi Daniel. Mereka kemudian mengajukan sebuah proposal kepada Raja Darius, yaitu supaya semua pejabat di kerajaan Media Persia selama 30 hari wajib berdoa kepada dewa. Dan doa permohonan kepada para dewa harus dipersembahkan melalui raja yang diangkat menjadi sebagai satu-satunya wakil dewa. Dengan cara yang kotor dan licik, para pejabat yang merasa dengki itu telah menipu raja dengan mengatakan bahwa proposal tersebut telah didukung dan disetujui oleh semua gubernur, administrator, pejabat tinggi, dan penasihat. Padahal faktanya, Nabi Daniel yang adalah juga sebagai pejabat tinggi kerajaan, namun sama sekali tidak diikutsertakan dalam menyusun proposal rencana kegiatan tersebut. Tanpa sepengetahuan Nabi Daniel, akhirnya proposal yang mengandung setidaknya 2 aspek hukum itu pun disahkan. Dan kedua aspek hukum yang sangat penting itu adalah: 1. Bagi para pejabat yang melanggar, yaitu yang menolak untuk menyembah dewa melalui raja, maka orang itu akan dihukum dengan cara dilemparkan ke gua lubang kandang singa. 2. Keputusan hukuman itu tidak bisa diubah atau dicabut meski oleh seorang raja sekalipun. Karena sifat hukum Persia dan Media itu memang tidak dapat diubah. Dekrit itu bagi Raja Darius mungkin merupakan salah satu cara untuk memperkuat kesatuan kerajaan. Tetapi bagi para pejabat jahat yang berkonspirasi tersebut, dekrit itu merupakan sebuah strategi untuk menyingkirkan Nabi Daniel. Dan ketika Nabi Daniel mengetahui isi proposal dan dekrit itu telah disahkan, lalu Nabi Daniel yang sudah berpengalaman dalam menghadapi masalah yang serupa itu pun tanpa rasa gentar akhirnya berdoa kepada Allah dengan penuh iman teguh. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Inilah beberapa alasan mengapa Nabi Daniel berdoa menghadap ke arah Yerusalem, karena 1. Pada hari penahbisan Bait Suci Yerusalem, Raja Salomo memerintahkan rakyat Israel untuk berdoa ke arah Bait Suci. 2. Raja Daud juga melakukan hal yang sama. 3. Yerusalem menjadi tempat kehadiran Tuhan karena Tuhan bersemayam di ruang Maha Kudus di Bait Suci yang berdiri di sana. 4. Karena sikap berdoa seperti itu adalah melambangkan komitmen kepada Yahweh, Allah yang telah memilih Yerusalem sebagai tempat di mana Dia akan meletakkan namanya. 5. Selain itu juga Nabi Daniel berharap agar segera terjadi pemulihan terhadap Yerusalem sebagai penggenapan dari janji-janji yang telah diberikan oleh Allah. 6. Nabi Daniel adalah warga negara asing yang tinggal di Babel, dan kewarganegaraan Daniel yang sebenarnya adalah di Yerusalem. Umat Kristen tidak berdoa ke arah Yerusalem untuk dijadikan sebagai kiblat karena saat ini Yesus yang adalah Allah sudah tidak lagi bersemayam di ruang Maha Kudus di Bait Suci yang didirikan di bumi dan sekarang sudah lenyap.
melainkan Yesus yang adalah Allah saat ini sedang berada di bait suci sorgawi menjadi imam besar di sorga untuk menjadi imam atau pengantara bagi umat manusia. Umat Kristen berdoa dalam roh dan kebenaran dengan berkiblat kepada Yesus Kristus di sorga yang kekal, tempat di mana dia sekarang berada. Nabi Daniel yang tetap setia dengan menyembah kepada Allah yang benar dan hidup dan tidak mau mengikuti kegiatan penyembahan kepada dewa atau raja itu pun akhirnya harus menerima hukuman. Namun dengan cara yang ajaib, Allah melalui malaikatnya melindungi dan menyelamatkan Nabi Daniel. Atas rahmat Allah, melalui peristiwa tersebut juga dapat membuat Raja Darius yang selama ini mengasihi Daniel dan menyadari bahwa dirinya telah dijebak oleh para pejabatnya yang jahat. Akhirnya, Raja Darius yang kafir mau mengakui dan menerima Allah yang benar dan hidup yang disembah oleh Nabi Daniel.